Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di suara padang gurun dalam menata kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo paparkan adalah bagaimana mengungkapkan kasih. Saudara, mengungkapkan kasih itu dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita jika di dalam kalbu kita sudah memiliki kasih. Ya, mengenal kasih Allah yang mengasihi seluruh dunia. Orang yang mempunyai kasih dan mengasihi Allah seluruh dunia tidak akan pernah mengeluh dalam keadaan apapun, dalam keadaan derita atau sengsara. Mengapa demikian? Karena dia tahu bahwa yang dikasih ini adalah sosok yang suci, sosok yang sempurna, dan sosok yang tanpa cacat. Dengan mengasihi Allah sepenuh hati, maka apapun yang menimpa pada dirinya tidak pernah menjadikan dia undur, tidak pernah menjadikan dia kecewa, dan tidak pernah menjadikan dia menggerutu, tetapi senantiasa sukacita di dalam Allah. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jana Suci Paulus, bahwa dalam keadaan apapun, senang atau susah, selalu bersukacita. Atas landasan inilah, maka Jana Suci Silon dari Athos menasihatkan demikian. Barang siapa telah mengenal kasih Allah mengasihi seluruh dunia dan tidak pernah menggerutu mengenai keadaannya, karena beban kesedihan demi Allah layak bagi keuntungan sukacita kekal. Jadi apapun yang menimpa di dalam dirinya, bagi orang yang mengasihi Allah tidak pernah menggerutu, tidak pernah marah, dan tidak pernah putus asa. Karena apa? Karena apa yang dia alami ini membawa dampak keuntungan di dalam dirinya, yaitu kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Allah. Mengapa? Karena roh Allah melalui energi yang ada di dalam kalbu ini akan memberikan penghiburan, akan memberikan kekuatan, dan akan memberikan suatu pandangan ke depan, bahwa penderitaan yang ada ini justru merupakan keuntungan untuk memperkuat iman, keyakinan, dan ketabahan di dalam mengikut Allah dan masuk di dalam kehidupan Allah. Juga dikatakan oleh Jana Suci Maximus sang pengaku iman demikian juga. Kasih diwujudkan tidak hanya melalui pembagian harta orang, tidak. Bukan karena kita mendapatkan atau membagi-bagikan harta ini kepada orang, tidak. Bukan hanya itu saja, tetapi melalui tindakan, melalui kata-kata, melalui contoh hidup. Ini juga menunjukkan kasih kita kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan dan terpisah dari Allah. Maka dikatakan demikian, ya. Tetapi lebih dari itu, melalui menyebarkan firman Tuhan dan perbuatan yang menolong. Jadi menyebarkan firman Allah atau ilham Allah, kata-kata hikmat Allah kepada manusia, itu juga merupakan wujud daripada kasih. Mengapa demikian? Karena dengan menyebarkan firman Allah kepada orang yang hidup di dalam kegelapan, hidup dalam keterputusan, hidup jauh dari Allah, maka akan didorong untuk mengerti bahwa makna hidup yang sebenarnya itu bukan hanya money, apa barang-barang yang ada di dunia ini, tidak. Tetapi lebih daripada itu adalah
harta surgawi. Lah harta surgawi itu apa, saudara? Itu bukan gedung, itu bukan mobil, itu bukan tanah yang begitu banyak, atau has lot of money. It's not like that. Tetapi perbuatan kita, kata-kata kita, cara pandang kita, pemikiran kita, yang kita arahkan kepada Allah itulah yang adalah merupakan suatu jaminan kita untuk masuk di dalam penyatu tunggalan dengan Allah. Makanya di sana sangat penting bahwa firman itu menolong orang supaya hidup bersama-sama dengan Allah. Juga dikatakan oleh Jana Suci Maximus juga mengatakan tentang apakah kesempurnaan dari kasih? Kasihanilah musuhmu sebagaimana rupa sehingga engkau sampai berkeinginan untuk membuat mereka saudaramu. Itu adalah merupakan suatu puncak daripada kasih. Kasihanilah musuhmu, bahkan anggaplah musuh yang selalu menyiksa kita, yang selalu membuli kita, yang selalu memfitnah kita, atau berbuat jahat pada kita, itu menjadi saudara. Dengan demikian kita akan sempurna menjadi manusia. Nah, dengan mengasihi itu berarti kita masuk di dalam ranah bahwa kita the real image of God. Sungguh-sungguh gambar Allah yang ada di dalam kalbu kita. Karena apa? Karena gambar Allah itu adalah di dalam diri Allah sendiri yang kita refleksikan ini. Tidak pernah ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan atau ketidakharmonisan. Semua ada di dalam keharmonisan. Berarti kalau demikian tidak ada permusuhan di sana. Lah kita sebagai gambar Allah, maka kita harusnya tidak mempunyai permusuhan. Makanya kejahatan itu di dalam pandangan Allah dan para bapak gereja dikatakan sebagai sesuatu yang tidak normal. Normalnya manusia baik, normalnya manusia penuh kasih, normalnya manusia saling memperhatikan dan melengkapi satu sama lain. Dengan demikian kita betul-betul dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, sebagai gambar dan rupa Allah yang adalah merupakan perwujudan daripada Allah itu sendiri, maka yang ada dalam pikiran kita adalah mengasihi, yang ada dalam pikiran kita merangkul, yang ada dalam pikiran kita memperdulikan, dan penderitaan mereka adalah penderitaan kita, wajah mereka adalah wajah kita. Nah, dengan demikian hidup kita betul-betul merefleksikan Allah. Karena itulah saudara, jadilah be good Christian. Supaya apa? Supaya kehidupan kita betul-betul dapat dikatakan sebagai gambar Allah. Sucikan kalbumu, sucikan pikiranmu, sucikan kehendakmu dan tindakanmu, supaya kemanapun kita hidup, kasih Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Demikian paparan yang dapat Romo berikan pada saat ini. Kiranya ini sebagai landasan kita bekerja dan bergaul dengan saudara-saudara kita, supaya kasih itu senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Nun, Tuhan memberkati kita semua.